Maaf mbak, emang suaminya kemana ya? Kok gak antar jemput istri? Saya janda mas, baru cerai 1 tahun yang lalu. Halo mas, assalamualaikum. Kamu udah di mana? Udah arah balik belum? Waalaikumsalam. Iya, ini masih di jalan. Sabar, bawel banget sih. 5 menit lagi sampai rumah kok. Udah sarapan ya, dia siapin istrinya tadi di rumah. Saya sebenarnya belum nikah mbak, masih lajang. Warga, makasih udah pada nonton. Kudu di-subscribe ya. Mas Imron, beras kita udah habis mas. Susu si Ade juga ikutan habis di waktu yang barengan gini. Gimana ya? Aduh, sabar ya sayang. Semoga ada rezekinya hari ini untuk membeli kebutuhan dapur kita. Ya udah, Mas berangkat ngojek dulu ya. Iya Mas, amin. Kamu hati-hati ya. Cepet pulang kalau udah ada rezekinya. Iya, nanti aku buru-buru pulang kok sayang. Mangkal di sini aja lah. Semoga hari ini banyak penumpang buat kebutuhan di rumah. Permisi mas, lagi kosong nggak ya? Iya mbak, kosong sih. Belum dapat orderan. Ada apa mbak? Saya nggak punya aplikasi ojek online mas, belum daftar. Mau minta tolong anterin pulang ke rumah bisa nggak ya tanpa aplikasi? Boleh deh mbak. Saya tarif 50.000 nggak apa-apa mbak. Gak apa-apa mas, yang penting saya sampai rumah. Kesian anak saya udah nungguin di rumah. Hayu mbak, naik kalau gitu. Saya antarkan sampai rumah. Iya mas, makasih ya. Maaf mbak, emang suaminya kemana ya? Kok gak antar jemput istri? Saya janda mas, baru cerai 1 tahun yang lalu. Maaf ya mbak, saya kurang sopan nanya begitu. Mbah hebat berarti, kerja menghidupi diri sendiri dan anak. Iya, alhamdulillah mas, udah jalannya seperti ini. Hehehe. Mau gimana lagi ya? Semoga aja nanti dapat jodohnya yang bisa antar jemput saya kalau kemana-mana. Ya kalau udah menikah lagi mah berhenti kerja mbak, biar suaminya yang nafkahin semua. Duh, mau banget deh. Semoga ada yang mau sama janda kayak saya mas. Hehe, iya mbak, udah sampai nih mbak. Makasih ya mas, ini uangnya aku kasih lebih ya. Wah, banyak banget ini mbak. Alhamdulillah, makasih ya. Tapi mas, maaf besok pagi bisa jemput aku lagi nggak ya? Naik angkot takut macet. Iya mbak, bisa kok. Dengan senang hati saya jemput lagi ya. Makasih ya mas. Maaf, namanya mas siapa ya? Saya Imron mbak. Kalau mbak namanya siapa ya? Oh, Mas Imron. Salam kenal ya, aku Intan. Ngomong-ngomong, boleh minta nomornya Mas Imron gak? Biar kalau saya ada perlu ojek, tinggal telepon aja gitu. Boleh kok mbak Intan. Ini nomor saya ya. Nanti di chat aja mbak. Kalau gitu saya permisi ya. Makasih. Iya Mas Imron, hati-hati. Kok Mas Imron belum juga balik ya? Udah mau malam gini. Aku telepon dulu deh. Halo Mas, assalamualaikum. Kamu udah di mana? Udah arah balik belum? Waalaikumsalam. Iya, ini masih di jalan. Sabar, bawel banget sih. 5 menit lagi sampai rumah kok. Udah dulu ya. Ya Allah, tumben Mas Imron kasar banget jawabnya. Apalagi pusing ya belum dapat orderan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Alhamdulillah sampai rumah juga ya. Nih belanjaannya udah lengkap ya. Hari ini cuma dapat duit buat belanja aja, langsung habis. Masya Allah, makasih ya Mas udah dibeliin. Semoga hari besok orderannya makin banyak. Iya, amin. Aku mau mandi dulu, gerah banget. Langsung siapin makan ya abis itu. Iya Mas. Halo Mas Imron, aku Intan. Besok jangan lupa jemput lagi ya pagi-pagi.
Iya, baik Mbak Intan. Mas, hayo dimakan, main HP mulu. Iya, tunggu. Ada yang WA ngasih kerjaan nih. Besok pagi-pagi jam 6, Mas harus udah berangkat ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Oke, baik Mas. Mas berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas. Ya ampun, kayak ada yang beda sama Mas Imron. Tapi apa ya? Semoga hanya perasaan aku aja. Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam. Mas Imron udah sampai aja. Iya, biar Mbak Intan gak telat kerjanya. Dan sesuai pesanan harus pagi-pagi. Udah sarapan belum Mas? Nanti sarapan bareng aja. Gak usah repot-repot Mbak Intan. Makasih tawarannya. Kenapa? Udah sarapan ya disiapin istrinya tadi di rumah. Saya sebenarnya belum nikah Mbak. Masih lajang. Wah, yang bener Mas. Aduh, maaf ya, kirain udah nikah. Ya udah, hayu berangkat Mas. Ayo Mbak, naik. Ngomong-ngomong, kenapa Mas Imron belum nikah? Belum niat aja Mbak. Karena nikah zaman sekarang modalnya banyak. Belum lagi urusan kesana kesini kan. Iya sih bener juga ya Mas. Ribet. Aku juga nanti kalau ada jodohnya gak mau nikah yang ribet-ribet, yang simpel aja. Yang penting sah secara agama ya Mbak. Iya Mas, bener banget. Secara agama juga udah cukup kok. Udah sampai kantor nih Mas. Ini uangnya ya. Gak usah Mbak, simpen aja uangnya ya. Yang bener Mas, jadi enak. Makasih ya. Nanti sore jemput lagi boleh? Iya Mbak, santai aja, sama-sama. Oke, nanti sore saya jemput ya. Mangkal di sini aja deh, sambil nunggu orderan dan Intan pulang kerja. Duh, kok jadi deg-degan gini ya karena obrolan tadi ngaku bujangan sama Intan. Biarin aja deh. Halo Mas, hari ini balik jam berapa kamu? Halo, iya Mas belum tahu, masih bingung balik jam berapa. Mungkin malam banget sayang, maaf ya. Ya udah deh Mas, gak apa-apa, semangat ya. Iya, oke. Duh, kok perasaan aku gak enak gini ya? Ya Allah, ada apa ini? Semoga suami aku di luar sana baik-baik. Halah, nelpon mulu lagi nih bini. Gua blok dulu deh nomornya. Ribet nanti kalau nanyain, bilang aja kartunya rusak. Halo Mas Imron, kamu di mana? Aku udah keluar mau pulang nih. Halo, iya Mbak Intan. Aku jemput sekarang ya. Ayo Mbak, naik. Oke, yuk jalan. Akhirnya sampai. Mas Imron, main di rumah aku dulu ya. Sekalian kita makan bareng di rumah sama anak aku. Wah, boleh tuh Mbak Intan. Oke. Panggil Intan aja ya Mas. Sini masuk, ayo kita makan. Ya Allah, Mas Imron di luar sana udah makan belum ya? Biasanya kita makan selalu bertiga Mas. Tapi akhir-akhir ini kamu sering banget pulang larut malam, bahkan gak pulang sama sekali. Alhamdulillah, kenyang ya kita. Iya Mas, alhamdulillah kenyang. Oh iya, ada yang mau aku omongin Mas sama kamu. Ngomong apa Tan? Rasanya aku butuh kepastian Mas. Aku nyaman sama kamu. Ternyata perasaan kita sama Tan.
Aku dari kemarin pingin ngomong ini sama kamu. Jujur, gimana kalau kita nikah siri aja dulu? Takut jadi fitnah karena aku sering di rumah kamu. Nikah siri, Mas. Ya udah, Mas. Aku mau. Yang penting sah secara agama. Hari demi hari berlalu. Imron yang semakin sering pulang larut malam menumbuhkan kecurigaan di hati Mawar. Tanpa ia sadari, jarak itu justru mendekatkan Imron dan Intan. Hingga akhirnya sebuah pengkhianatan terjadi. Imron menikah siri dengan Intan, diam-diam tanpa seizin Mawar, istri pertamanya. Sayang, aku mau ada keperluan sebentar ya, aku keluar dulu. Iya, Mas. Hati-hati ya, cepat pulang. Assalamualaikum, Mawar. Waalaikumsalam. Mas Imron, dari mana aja kamu, Mas? Ya Allah, 1 minggu gak ada kabar. Kamu nelantarin aku, Mas. Sabar, aku bisa jelasin ya. Cuma kamu jangan kaget. Sebenarnya aku pulang ingin izin buat poligami, Mawar. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu udah gila ya? Kamu bener-bener gila, Mas. Ekonomi kita tuh pas-pasan. Kerjaan kamu juga cuma serabutan kayak gini. Kenapa kamu punya pikiran pengen poligami sih, Mas? Aku gak akan izinkan. Ini salah besar, Mas. Salah. Maafin aku, Mawar. Ini semua sudah terjadi. Aku sudah menikah siri dengan seorang janda. Kami dekat selama ini. Mas sama dia pun saling sayang. Dia membutuhkan sosok seorang suami. Dasar kamu, Mas. Laki-laki gila. Gila kamu, Mas. Ya Allah, sakitnya hati ini. Astagfirullah. Entah ujian apa ini. Aku bersumpah, Mas, apapun itu tidak akan pernah aku restui. Ini sama saja kamu menjandakan istri demi janda lain, Mas. Ceraikan aku, Mas, sekarang juga. Gak ada pilihan lagi, Mawar. Mas cinta sama dia yang bernama Intan. Maafkan Mas, Mawar. Pergi kamu, Mas. Pergi. Aku akan urus perceraian kita. Akan aku pastikan hidup kamu dan perempuan itu gak akan bahagia, Mas, di atas penderitaan aku. Sakit hati aku. Baik, kalau itu mau kamu. Dengan senang hati, Mas akan pergi meninggalkan rumah ini dan memilih Intan. Alhamdulillah, setelah kejadian yang lalu aku berusaha bangkit dari keterpurukan. Tapi rasanya hati aku masih terasa sakit dan sesak. Mereka harus membayarnya, terutama Mas Imron. Sayang, maaf ya. Aku baru menceritakan semuanya sama kamu tentang masa lalu aku. Ya udah, Mas, mau gimana lagi? Nasi udah menjadi bubur. Aku percaya kok kamu memilih aku adalah pilihan yang tepat, Mas. Kan kamu bilang mantan istri kamu itu galak, cerewet, nggak memenuhi kebutuhan ranjang juga. Iya sayang, makanya itulah alasan aku memilih kamu dan menceraikan dia. Ya udah, Mas, gak perlu ada yang disesali ya. Itu hanya masa lalu kamu. Karena masa depan kamu ya hidup sama aku sekarang. Iya sayang, terima kasih ya. Kamu udah begitu pengertian dan paham betul dengan kondisi aku. Love you, Intan. Mulai deh gombalnya. Love you Mawar juga gak nih? Ya enggak dong, cukup kamu aja sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Imron, keluar kamu. Waalaikumsalam. Loh, Mawar, ada apa kamu kesini? Jangan bilang kamu minta nafkah untuk anak ya. Ini surat pengadilan agama dan surat dari panggilan polisi untuk kamu dan istri siri kamu ya. Dan perlu kamu garis bawahi, aku dan adek gak butuh nafkah dari seorang tukang ojek online yang belagu. Simpen aja uang kecilmu untuk istri sirih tercinta. Karena aku sendiri pun bisa memenuhi kebutuhan anak. Hah? Apa-apaan ini Mawar? Kamu laporin aku dan Intan ke polisi.
Atas tuduhan apa? Gak bisa dong kamu kayak gini, Mawar. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Kamu ngapain ke rumah aku? Mas Imron udah gak cinta sama kamu ya, Mawar? Gak cinta? Hah? Gak salah denger? Hei Intan, aku aja istri sah rela dibohongin. Apalagi kamu cuma istri sirih. Aku gak sebodoh itu untuk dibohongin oleh siapapun, Mawar. Lihat aja nanti gimana kehidupan kalian. Karma tidak pernah salah tempat untuk kembali. Udah. Sayang, kamu masuk dulu ya. Biar ini urusan aku sama Mawar. Iya mas, oke. Mau kamu apa? Aku dan Intan masuk penjara gitu. Kamu tega sama aku, Mawar? Tega kamu bilang. Kamu ngomong kayak gitu dengan kesadaran penuh enggak? Aku udah tahu kebusukan kamu, Imron. Rasanya untuk maaf aja gak cukup di hati aku. Harga diri seorang istri sah lebih di atas segalanya. Mawar, aku tanya sekali lagi sama kamu. Apa kamu mau dipoligami? Kalau memang tidak, ya udah. Simple, kita cerai. Gak ada lagi yang saling tuduh atau lapor polisi. Ya jelas aku tidak akan mau dipoligami. Tapi bukan berarti bisa cerai dengan cepat ya. Udahlah, Mawar, kita damai saja. Maaf ya, gak ada kata damai dalam hidup aku, apalagi untuk seorang kamu. Permisi. Mas, gimana sih mantan istri kamu itu ngotot banget mau penjarain kita? Aku di sini gak salah ya mas. Aku kan gak tahu kalau kamu udah punya istri. Kamu sendiri juga yang bilang kalau bujangan. Tenang ya sayang, kita gak akan masuk penjara. Paling itu hanya gertakan Mawar aja. Hari demi hari terlewati. Mawar seorang diri harus berjuang memenangkan keadilannya sebagai istri yang dibohongi. Begitupun dengan Intan dan Imron. Mereka terus mencari pembelaan untuk rumah tangganya yang secara negara memang tidak sah. Apakah Mawar bisa melewati proses ini semua? Atau menyerah pada keadaan dan membiarkan Tuhanlah yang akan membalasnya kelak nanti? Assalamualaikum, Burin, anterin gua nyok, noh ke ujung gang sono, ada perlu bentaran. Waalaikumsalam. Lah, ayo dah po. Neng Mawar, dari mana mau kemana Neng? Iya, ada Empo Noe sama Bu Rini. Abis dari luar tadi ada urusan po. Neng Mawar, ngapa mukanya sedih gitu Neng? Maaf ya Neng, bukan saya kepo, tapi saya denger-denger. Shh, gak usah dilanjutin Burin. Iya Bu Rini, Empo Noe gak apa-apa kok. Saya juga malu sebenarnya. Tapi saya berusaha nutupin semua demi anak. Maaf ya Ponoe, Bu Rini, sekiranya pemberitaan tentang rumah tangga saya bikin heboh. Ya Allah, kagak atuh Neng Mawar. Malah nih, Empo berdoa semoga urusan Neng Mawar berjalan lancar. Iya gak Burin? Iya Neng Mawar, yang semangat ya jadi perempuan. Kita gak boleh lemah pokoknya. Doa yang terbaik buat Neng Mawar. Cuma maaf nih ya, apa itu perempuan kagak ada niat minta maaf gitu Neng. Amin, terima kasih ya Bu Rini, Ponoe atas semangat dan doanya. Istri siri Mas Imron gak ada minta maaf sama sekali Bu Rini. Ya Allah, emang dasar gila tuh ya perempuan. Apa dia gak lihat di sosial media kalau si Imron udah punya bini? Burin, lagian ono si Imron juga segala ngomongnya pakai bujangan, kan bikin nyesek. Pokoknya si Imron sama itu perempuan 11-12 dah sama gilanya. Neng Mawar, pokoknya bikin mereka berdua jerak. Maju Neng sebagai istri sah. Iya Mponoe, Bu Rini, insya Allah saya bisa dan kuat menghadapi ini semua. Iya Neng Mawar, Allah itu gak pernah tidur. Pasti di depan sana udah ada kebahagiaan buat Neng Mawar. Dan Po yakin
Ajab Allah gak pernah salah, Neng. Saya terharu Ponoe, Bu Rini. Terima kasih banyak ya supportnya untuk saya. Kalau gitu saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Iya Neng, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gila ya Po, rasanya hati gue sakit banget sebagai perempuan. Begitulah lelaki Burin, semuanya salah. Si perempuan itu gak mau kalah sama istri sah. Astagfirullah, amit-amit ya. Kalau gue ketemu itu perempuan Po, abis gue ulek kayak gado-gado. Sabar Burin, gue yakin nih hubungan mereka segera berakhir. Ya itu kan cuma karena nafsu semata Burin. Tapi Po, apa iya hanya sementara? Romannya si Imron demen banget sama itu cewek. Terus nih Po, lu lihat dah berita sekarang isinya selingkuh semua. Ya itu Burin, jin Dasim lagi berkembang biak. Kudu kita kuatin iman Islam kita dalam mengarungi rumah tangga. BTW, lu baca berita si Juleha bukan Burin? Amin Po, semoga rumah tangga kita baik-baik aja ya. Lah iya Po, lu juga nyimak kan berita Juleha? Belum lagi berita penyanyi gambus yang katanya dikit lagi lahiran no Po. Ya itu mah secuil berita perselingkuhan yang kita tahu Burin. Padahal mah banyak bener di luaran sono. Kagak cuma selebgram atau artis bae. Nyoa Burin, lanjut kita jalan. Ho'om Po, ayo dah, godsle. Mas, kita harus ke rumah Mawar. Pura-pura minta maaf aja atas apa yang sudah kita lakuin. Habis itu buat klarifikasi ke publik. Gimana Mas? Oke kan ide aku? Biar kita aman gak masuk penjara loh. Boleh juga ide kamu. Sekalian Mas mau minta tanda tangan ahli waris rumah yang ditempatin Mawar. Yuk jalan sayang.